Qingling Dinghai, kamu juga datang untuk pemeriksaan kehamilan. Bagaimana bisa kalian berdua bersama? Nona Crystal, mereka pasangan yang saling mencintai, tentu saja mereka datang bersama. Tidak, kami tidak. Shanshan, apa hubungan antara mereka berdua? Bisa kamu ulangi lagi? Mereka suami istri, tidakkah kamu tahu? Kami sudah bercerai. Swacking. Ahai kakak, jangan pergi, kemana kamu pergi? Kamu lepaskan. Ahai, aku mohon, kamu jangan pergi, kamu lepaskan. Tolong lepaskan. Jangan pergi. Aku minta maaf. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Jangan sedih, kamu punya bayi di perutmu. Shanshan, ini bukan salahmu. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa dia meninggalkanku. Dia adalah Chen Shimei. Jangan sedih, aku akan membalaskannya untukmu. Istirahat dulu. Swacking, dengarkan penjelasanku. Tidak ada yang namanya pernikahan. Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membuatmu terlihat baik. Pasti ini salahmu. Qingling tidak pernah memintaku untuk menemaninya melakukan pemeriksaan kehamilan yang menyebalkan. Ekspresimu benar. Dinghai, kamu harus gugup. Ini yang kamu katakan padaku sebelumnya. Kami hanya saling. Apa untungnya bagimu? Tidak ada. Aku hanya tidak tahan melihat kalian berpasangan. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Dinghai. Tidak masalah kamu bercerai dengan Qingling dan bersama Duan Sueking. Salahnya adalah kamu menyembunyikan pernikahanmu dengan Qingling. Kamu menipu dua teman baikku sekaligus. Bagaimana aku bisa diam saja? Tapi terima kasih telah memberiku kesempatan yang bagus. Wanita yang mengerikan. Berhenti bicara omong kosong. Qingling masih menunggumu. Tidak baik membuat wanita hamil menunggu terlalu lama. Nenek. Qingling sudah kembali. Sekarang aku merasa orang paling pintar di dunia ini adalah nenek. Dari sekarang apapun yang nenek katakan, aku akan percaya tanpa syarat. Nenek. Lihat betapa tersiksanya dia. Pasti dia dibuli oleh ibu mertuanya. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Nenek, tentu saja tidak. Jangan dengarkan omong kosong Lily. Sejak ibu mertuaku tahu aku hamil, dia baik padaku. Tidak membiarkanku melakukan pekerjaan berat. Bahkan buru-buru memasak untukku. Benar-benar hitunglah dia bijaksana. Oh ya Qingling. Aku mempertimbangkan kembali. Kurasa kita masih perlu bekerja sama dengan Jin, agar kita bisa terus mengembangkan parfum. Ini adalah kesempatan bagi kita, bagaimana menurutmu? Maka mari kita lanjutkan ke parfum. Ya, sekarang aku hanya bermimpi tentang parfum. Aku tidak bisa memikirkan yang lain. Nenek, dia sangat tidak puas. Lihat pekerjaan anak-anaknya dan Dinghai. Bahkan ibu mertuanya yang jahat ada di tangannya. Hahaha. Oke, mari kita terus membuat parfum. Ayo. Oke, ayo pergi. Hati-hati. Ikutlah denganku.
Haha. Apakah kamu ingin berbicara denganku tentang Ding Hai? Apakah kamu mengenalnya? Dia sudah menikah. Kamu sudah tahu. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Karena kamu tahu, mantan istrinya adalah Qingling. Kamu takut aku akan menyusahkannya ya? Sueking, kamu tidak bisa mengerti seperti ini. Aku hanya ingin mencari pendekatan yang tenang untuk menyelesaikan masalah. Cara yang tenang. Bagaimana menyelesaikannya? Satu pria dua wanita. Seseorang pasti akan terluka. Jika kamu memilih untuk melindunginya, itu sama saja dengan mengkhianatiku. Tapi kenapa kamu repot-repot mempermalukan Qingling? Ding Hai adalah kunci dari masalah ini. Aku Duan Sueking benar-benar buta. Ribuan pilihan. Memilih seorang janda miskin. Tidak terlambat untuk Sueking. Qingling dia hamil. Anak membutuhkan ayah. Apakah anak-anakku tidak membutuhkan ayah? Ding Hai, dia tidak cukup baik untukmu. Sueking, kamu dengarkan aku. Aku tidak akan menyakitimu. Oh oke, kamu pulang dulu. Aku ingin tenang. Apa yang sudah aku katakan padamu? Kertas tidak bisa menahan api. Apa yang terjadi padaku? Ding Hai mendengarkan nasihat kakakku. Berhenti berantakan dan pulanglah untuk hidup baik dengan Qingling. Aku tidak bisa menerima. Sulit untuk sampai sejauh ini. Aku tidak bisa membiarkan 1% terbuang sia-sia. Apa saham? Sekarang sudah waktunya sadarlah, oke? Apa? Dia tidak berani menjawab teleponku. Ini nomor teleponnya, kamu gunakan teleponmu untuk meneleponnya. Apa yang sudah aku katakan padanya? Aku mabuk. Aku berargumen bahwa aku harus menemuinya. Baiklah, kamu harus berjanji padaku. Ayo pergi setelah kalian berdua sudah jelas. Maka kamu membantunya. Halo siapa? Hei halo. Apakah kamu Nona Duan Sueking? Ini aku siapa kamu? Ah, aku teman Ding Hai. Ding Hai, dia mabuk di bar sekarang. Ya, aku benar-benar tidak bisa menanganinya, jadi ya. Aku benar-benar tidak bisa menghilangkannya. Jadi aku ingin kamu datang. Apa kamu ada waktu? Maaf, aku tidak bisa datang. Dan bilang padanya, jangan telepon aku lagi. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia sampaikan padamu. Kamu bawa dia pulang. Berhenti mengganggu aku. Dia menutup telepon. Apa yang dia katakan? Bilang kamu harus mengurus dirimu sendiri. Dia menolak untuk datang. Apakah nada bicaranya tenang atau bersemangat? Apa bedanya? Apakah menurutmu apa yang kamu lakukan sekarang masuk akal? Sekarang jam 11 dan aku akan pulang. Bisakah kamu pergi? Bilang saja aku sudah. Ding Hai, aku temanmu. Kalau aku bukan temanmu hari ini, aku akan memukulmu. Kamu pukul aku. Kamu selesaikan Bantu aku buat satu paragraf Sueking. Kamu memang tidak ada harapan. Tidak. Aku harus memenangkan hatinya kembali sebelum dia menyerah. Kenapa?
Tidak apa-apa, aku bilang padamu. Tidak apa-apa, mari minum anggur ini, seperti biasa. Apakah kamu tidak mabuk? Tidak, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa, hei, aku bilang padamu, aku masih bisa minum anggur sedikit ini. 2 gelas lagi. Hei. Apakah kamu memukulku? Ada apa? Halo? Bukankah aku sudah melarang kamu meneleponku? Halo, ini adalah kantor polisi Linceng. Hei, apakah Dinghai ada di sini? Terima kasih sudah datang. Aku akan memanggilkan mobil untukmu. Baik. Aku akan mengantarmu pulang. Kamu tidak perlu. Apapun yang terjadi di masa depan, jangan cari aku. Kita berpisah jalan. Benar-benar tidak bisa memaafkan aku. Bagaimana aku bisa memaafkan? Aku akan membawamu kembali. Tidak perlu. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Biarkan aku membawamu kembali. Karena aku khawatir. Kali ini, kita benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal. Bisakah aku memelukmu sekali lagi? Jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu memaksa. Meskipun kamu tidak puas dengan Tianlang, jangan tunjukkan di depan ayahmu juga. Kamu harus menemukan pria yang baik. Harus lebih bahagia dari siapapun. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkan diriku seumur hidup. Aku tahu, aku tidak lagi pantas mengatakan aku mencintaimu. Jadi, maaf. Jaga dirimu baik-baik. Dinghai, kamu pembohong. Kamu membohongiku, kamu membohongi perasaanku. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Aku ingin penebusanmu. Aku bersedia melakukan apapun.
Jika kamu menyuruhku mati, aku bahkan tidak akan berkedip. Aku ingin kamu bertanggung jawab padaku dan bayi dalam kandunganku. Bisakah kamu melakukannya? Selama kamu tidak membenci, aku ingin tinggal bersamamu, ibu dan anak seumur hidup. Bisakah kamu? Aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Benci kamu. Aku terlalu jahat. Semua salahku. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku, Sueking. Apa yang akan kamu lakukan dengan mantan istrimu? Aku akan menjelaskan padanya. Tidak ada kemungkinan untuk menikah lagi. Berapa lama yang kamu butuhkan? Setengah bulan. Beri aku setengah bulan. Aku akan kembali padamu dengan bersih. Hanya setengah bulan, tidak 1 hari pun lebih. Terima kasih. Aku akan mencintaimu selamanya. Aku masih harus menunggu sampai masalah ini selesai. Aku akan secara resmi meminta maaf kepada ayahmu. Kamu perlu memberitahu ayahku tentang ini. Meskipun itu bukan niatku. Tapi aku memang menipu semua orang. Aku butuh pengertian dari semua orang. Aku bisa bersamamu. Tidak, kamu tidak perlu memberitahu ayahku tentang ini. Ayahku selalu sangat optimis tentangmu. Jika dia tahu kamu berbohong padanya, maka kamu tidak ada harganya di hatinya. Bukankah kamu bilang, ingin menjadi sayapku? Maka kamu harus merahasiakannya. Tapi kakakmu tahu tentang aku. Aku akan mengurus cuaca dingin. Ayahku perlu tahu tentang ini. Akan ada banyak masalah di rumah itu. Tidak baik untuk siapapun. Bagaimanapun kamu ingat. Hal ini adalah rahasia. Kerahasiaan mutlak. Aku ingat. Semuanya terserah padamu. Ahai, kamu masih punya perasaan padaku kan? Kamu lihat, demi sedikit kasih sayang kita, berikan kita kesempatan. Berikan anak-anak kita kesempatan juga, oke? Qingling. Aku juga memohon padamu untuk melepaskanku. Seperti membuat dupa adalah mimpimu. Aku juga punya mimpiku. Jika kamu lahir dengan sendok emas di mulut, seperti Duan Tianlang, aku bisa melakukan lebih baik darinya. Tidak ada kesempatan sebelumnya. Jadi aku tidak berani berpikir. Sekarang kesempatan itu ada di depan mataku. Aku bisa mengulurkan tangan dan meraihnya. Jika kamu benar-benar mencintaiku, penuhilah aku. Ahai. Bagaimana kamu bisa berbicara padaku seperti itu? Apa yang kamu katakan ketika kamu akan menikahiku? Kamu bilang kamu akan selalu mencintaiku dan mencintaiku.
Kamu akan mencintaiku selamanya. Kenapa kamu tidak bicara? Aku bukan satu-satunya yang mengatakan ini padamu. Tapi aku hanya bisa menepati janjiku pada satu orang. Maaf. Orang itu bukan kamu. Qingling, biarkan aku pergi. Hatiku tidak lagi bersamamu. Aku tidak peduli apakah hatimu bersamaku atau tidak. Orang-orangmu ada di sini bersamaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu bilang kita akan menikah lagi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak boleh pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak mengganggumu untuk beristirahat. Aku dengar dari Sunan bahwa kamu sakit. Apa yang terjadi? Jauh lebih baik. Tianlang, apakah kamu masih memikirkan wanita itu? Ngomong-ngomong Sue King, bagaimana pendapatmu tentang pernikahan? Apakah kamu peduli padaku atau wanita itu? Sue King, kamu adalah saudariku. Aku peduli padamu secara alami. Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Kamu tidak boleh salah. Aku tidak bisa salah. Kamu sudah terlalu banyak memikirkan Qingling. Tapi kamu tidak cocok dan tidak bisa bersama. Aku dan dia bukan hubungan seperti yang kamu pikirkan. Perasaan. Mengapa menggunakan kata yang begitu serius? Tianlang, situasi kita berbeda. Kamu tidak boleh membiarkan Shanshan yang baik tidak memilih orang yang salah. Oke, kita tidak perlu bicara lagi. Lebih dari itu, kita akan bertengkar. Kamu terlalu mengenal Sue King. Oke, aku menyerahkan putriku padamu. Aku tenang. Dinghai, aku akan memberikanmu 1% saham Hotel Chint. Kamu bukan lagi orang miskin. Sue King tidak akan menjadi bahan tertawaan. Aku ingin penebusanmu. Aku ingin kamu bertanggung jawab padaku dan bayi dalam kandunganku. Aku akan menjelaskan padanya bahwa tidak ada kemungkinan untuk menikah lagi. Beri aku setengah bulan. Aku akan kembali padamu dengan bersih. Hanya setengah bulan. Tidak 1 hari lebih. Qingling, maaf. Mari kita jadi suami istri lagi di kehidupan berikutnya. Apa yang kamu lakukan? Sup bebek. Ketika kamu membuat sup, kamu bahkan tidak bertanya pada ibu. Bisakah kamu lihat apakah bahan-bahan ini bisa dimasukkan? Bukankah begitu orang memasak sup? Obat-obat ini bisa menguatkan darah. Ketika ayahmu masih ada, saya sering membuatkannya untuknya. Tapi Qingling sedang hamil. Jika kamu ingin minum sup bebek tua ini, bukankah ini akan mematikan?
Kenapa? Tidak apa-apa, mari kita minum sup ini ibu dan anak. Ahai. Kamu ingin saya? Keluar dengan ibu. Ibu punya sesuatu untuk diceritakan. Kamu duduk. Ahai, meskipun Kingling tidak. Tapi dia mengandung darah daging keluarga Ding kita. Kamu juga tidak bisa. Kamu tahu situasi keluarga kita dan keluarga Kingling dengan sangat baik. Meskipun kamu tidak menginginkan anak ini, tapi itu tidak bisa mengubah situasi saat ini. Akan ada perubahan besar. Saya ingin menikahi Duan Sueking, putri Chint Group. Gadis itu kamu tahu. Dia adalah putri Chint Group. Sueking sedang hamil. Ibu. Tuhan membantu saya. Dia juga hamil. Sueking dan anak saya akan lahir dengan sendok emas. Dia tidak perlu menderita bersama kita. Saya punya perasaan untuk Sueking, saya ingin menikahinya. Dan saya adalah menantu keluarga Duan. Saya bisa lebih memenuhi harapanmu. Ibu, saya butuh dukunganmu. Apakah keluarga mereka tahu kamu pernah menikah sebelumnya? Sueking sudah memaafkan saya. Cukup untuk membuktikan bahwa dia mencintai saya. Saya tidak akan melewatkan wanita baik seperti ini. Mereka juga berjanji padaku, setelah menikah, akan memberikan saya 1% saham di Hotel Chint Group. Aku cuma mau nikah. Aku bisa bernilai puluhan juta. Puluhan juta. Berapa biayanya? Tolong. Kamu nggak lihat ini? Oke. Biar aku yang urus. Jangan sampai tanganmu kotor. Tunangan Sueking. Ternyata mantan suami Kingling. Absurd. Mau masuk? Tergantung kamu suka aku atau enggak. Kapan kamu peduli aku suka atau enggak? Aku kayak gini di hatimu. Itu nggak penting. Mari kita bicara sesuatu. Aku dengar kakak Sueking mau nikah. Belum diputuskan. Aku rasa ada sesuatu yang harus kuberitahu. Kakak Sueking mau nikah sama suami Kingling. Oh, mantan suami. Mereka sudah cerai beberapa waktu lalu. Sama siapa lagi kamu cerita ini? Enggak. Aku enggak pernah bilang ke siapa-siapa. Terima kasih sudah memberitahu. Dan Shanshan, bisa kamu simpan rahasia ini untukku. Kalau kamu nggak mau rumah kita berantakan, jangan bilang ke orang dewasa. Tentu saja, aku enggak berniat bilang ke siapa-siapa. Aku berhutang budi padamu, nanti aku traktir makan. Benar ini yang kamu bilang, jangan ingkar janji. Satu kata. Aku mau keluar, tolong. Mau kemana?
Aku tahu kamu mau ke Qingling. Nggak apa-apa kamu pergi. Selama Qingling nggak lepas dari Dinghai, kamu akhirnya cuma bisa kembali ke aku. Disitulah kamu. Qingling Ahuem ayo. Sup ini khusus buat kamu. Ayo minum selagi masih panas. Dimasak khusus buat aku. Terima kasih ibu, duduklah. Aku akan melakukannya sendiri. Harum sekali. Bagaimana rasanya? Tunggu dulu minum lagi. Terima kasih ibu. Coba dulu. Lihat kamu merasakan asinnya. Ya, aku suka minum. Ini aku. Rebus untuk Nenek Su. Ada tonik berharga di dalam panci. Itu untuk tubuh Nenek Su. Jangan mencuri seteguk. Apakah kamu mendengarku? Ahai, apakah kamu sudah berubah pikiran? Ahai. Pergi denganku. Kemarilah. Ahai. Ada apa denganmu? Aku menyesal. Pada akhirnya kamu tidak bisa menyakiti darah dagingmu sendiri. Kesempatan yang tidak berani kuharapkan tiba-tiba datang di depan mataku. Aku sangat ingin menangkapnya sampai pusing sebentar. Ahai, kamu benar. Bukankah ini kejahatan? Oh, aku juga pusing. Kita semua pingsan. Ahai, jangan khawatir. Mari kita pikirkan cara lain. Patuh. Sayang, apakah kamu juga lapar? Atau, mari kita coba kerajinan nenek. Bagaimanapun juga ini membuang-buang mangkuk ini. Aku minum lagi. Lili, kamu malas lagi pergi kerja. UPS, aku bekerja sepanjang pagi. Istirahat saja 5 menit. Minum air. Istirahat 5 menit. Bangun. Itu hari ini. Aku minum sup bebek yang dimasak Ahai dan ibu mertuaku. Kamu pamer telanjang. Tentu saja kamu perlu pamer sup. Waktunya minum sup bebek. Ini yang ibu mertuaku masak untukmu. Aku tidak mau minum. Tua. Tidak terlalu berminyak. Tubuhmu sekarang paling butuh nutrisi. Minum lebih banyak. Benar? Kamu lihat kamu sudah bertahan begitu lama. Lili juga minum. Terima kasih nenek. Hei Qingling, aku ada di cahayamu. Maka kamu ada di cahaya nenek. Ya hahaha, terima kasih nenek. Nek, aku juga memikirkannya. Mari kita terus bekerja sama dengan Zheng Tai.
Karena kita juga butuh uang untuk mengelola kebun. Nah, kamu dan nenek perlu lebih memperhatikan ladang bunga. Baiklah, aku akan fokus membuat parfum aroma pertama kita secepatnya. Jika bisa lolos inspeksi kualitas dan dapat izin produksi, langsung daftarkan mereknya. Mari cari pabrik kimia untuk bekerja sama. Kamu bisa langsung berpisah dengan Chin. Bagus sekali. Aku benar-benar merasa masa depan kita cerah. Itu, hahaha. Tampaknya aku ini wanita tua. Aku juga perlu beli smartphone dan belajar komputer haha. Aku suka beli parfum di komputer hahaha. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kamu tidak bisa bekerja lagi. Anak-anak itu penting. Jangan khawatir, Nek. Anakku dan aku sehat. Aku hanya sangat bahagia. Kamu bahagia, nenek juga bahagia. Aku juga. Aku akan berusaha sebaik mungkin agar kita hidup lebih bahagia di masa depan. Minum sup. Ayo. Kabar baik manajer umum. Kabar terbaik hari ini. Nenek Su menelepon. Bilang kamu setuju terus menyediakan bunga untuk kita. Benar. Kapan ini terjadi? Nenek Su baru saja meneleponku. Kenapa dia meneleponmu? Manajer umum, tiba-tiba, aku ingat bahwa aku punya panggilan penting dan harus aku lakukan sekarang. Maaf. Hei, itu bagus-bagus. Karena kamu masih ingin menghindariku. Kenapa kamu setuju untuk terus bekerja sama? Itu kamu, kenapa kamu di sini? Bunga yang indah. Terlihat cantik hari ini, tidak mengusirku. Tidak buruk. Ada sesuatu yang bagus, maukah kamu berbagi denganku? Jika tidak ada lagi Dinghai dan aku akan berdamai. Dan dia serta ibu mertuaku membuatkan sup untukku. Berita bagus memang. Selamat. Terima kasih. Apa rencanamu selanjutnya? Aku bermaksud, tapi aku harus menyatakan sebelumnya. Aku tidak memasukkanmu dan Chin dalam rencanaku. Itu terdengar sangat menyedihkan. Tapi aku penasaran. Apa rencanamu untuk masa depan? Apa yang bisa kulakukan? Hanya membuat parfum. Lalu bekerja sama dengan pabrik kimia kami. Bagaimanapun, parfum masa depanmu Zen juga akan membutuhkan pabrik kimia. Tidak. Tapi kamu bisa menunjukkan rencanamu padaku. Aku bisa mencari mitra lain sesuai rencanamu. Penggunaan telanjang. Aku benar-benar tidak memikirkan konsultan pabrik kimia. Gajinya sangat besar. Calon ibu, bukankah kamu perlu mencari lebih banyak uang untuk susu bayi? Kamu benar. Atau aku akan memikirkannya. Menunggu kabar baikmu. Semoga kita bisa bekerja sama lagi. Oke. Apa yang salah denganmu? Apakah kamu tidak enak badan? Tidak. Lalu aku akan pergi Hei, dulu. tunggu sebentar. Bagus. Dimulai lagi. Hati. Semua karena kamu. Ini sup spesial yang dibuat oleh ibu mertua dan Dinghai. Kau bawa pulang untuk diminum. Aku tidak minum, simpan saja untuk dirimu sendiri. Hei, aku masih punya di rumah. Nenek pikir dia terlalu berminyak dan aku tidak bisa menghabiskannya. Bawa pulang. Lihatlah kondisi wajahmu. Perhatikan kerja dan istirahat, perhatikan diet, perhatikan istirahat. Ini yang dikatakan oleh dokter kandungan dan ginekologi kan. Aku tidak hamil. Dengarkan apa kata dokter.
Maka lebih baik menghormati daripada menuruti. Terima kasih. Yah, pulang dan minumlah sup. Bagaimana? Tidak apa-apa wanita hamil, kenapa kamu menunggu untuk pergi? Apakah kamu benar-benar butuh bantuanku? Baiklah. Maka aku akan pergi dulu. Kenapa? Kenapa kamu kembali siang ini? Lu makan, aku akan ambilkan untukmu. Aku sudah makan. Tianlang Uem. Tianlang, kenapa aku melihat kondisi wajahmu tidak terlalu baik? Apa tidak nyaman? Aku akan periksa kamu. Tidak perlu. Mungkin karena aku tidak tidur nyenyak tadi malam, cukup tidur saja. Apa ini? Sup bebek. Dari mana asalnya? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku sudah ke rumahmu. Bibi Nan memberitahuku. Kau tidak jujur. Ya, sebelum kamu menyelesaikan semuanya. Kita tidak bertemu. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku tidak tidur nyenyak beberapa hari ini. Kau harus menyelamatkan hidupku. Tidak. Kau menipuku. Ini hukuman yang pantas kamu dapatkan. Wanita kejam. Nanti. Jangan mengeluarkannya sembarangan, kamu tahu. Itu tergantung pada penampilanmu di masa depan. Sueking. Maaf telah membuatmu menderita begitu banyak. Terima kasih telah menungguku. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah mengecewakanmu di masa depan. Aku tidak ingin membuatmu jatuh lagi. Ahai. Apa yang kamu lakukan? Cuci baju. Kamu tidak akan mengerti. Aku tidak membutuhkanmu. Tidak, aku baik-baik saja. Kamu hamil. Jangan khawatir. Cukup aduk mesin cuci 2 kali, dan aku bisa menanganinya. Kamu sangat baik padaku. Aku tidak bermaksud. Aku melakukannya untuk anak-anak. Apa maksudmu? Bukankah kita sudah berdamai? Qingling. Aku bilang aku akan bertanggung jawab pada anak-anakku. Tapi hanya anak-anak. Bagaimanapun aku ayah mereka. Maksudmu kamu hanya mengakui anak-anak, masih tidak menginginkanku. Jangan marah. Tidak baik untuk anak-anak. Anak-anak, lalu aku ini apa? Aku tidak ingin mendengarkan. Maaf, ahai, jangan memperlakukanku seperti ini. Aku bilang aku tidak ingin bertengkar. Tidak baik untuk anak-anak. Ahai, jika kamu benar-benar untuk anak. Jika anak laki-laki, kamu akan memberinya keluarga yang utuh. Jika kamu tidak nyaman di rumah ini, kembalilah saja ke nenek.
Kita sudah bercerai setelah semua. Tidak nyaman di rumah. Tidak di rumah. Wakil Presiden belum kembali. Nyonya pergi belanja. Tianlang di lantai atas. Ada makanan apa? Nyonya Lan? Nyonya memasak papaya salju kerang. Aku ingin makan yang asin. Mau sesuatu yang asin. Hei, tunggu sebentar. Apa ini? Ini sup bebek tua yang dibawa kembali oleh Tianlang. Sup bebek tua. Tolong berikan saya sedikit. Baiklah, kamu ganti baju dulu, sup akan segera siap. Masih menjawab telepon. Cukup santai. Cukup santai. Dua wanita. Kamu pasti sangat sibuk untuk memberitahuku. Jawab telepon atau kamu akan mati. Mengapa kamu begitu kejam pada Qingling? Dia masih di rumahku. Dia pasti menyuruhku cepat kembali. Jika dia masih tidak bisa mengerti, dia hanya bisa pergi ke nenek. Kalian berdua benar-benar tidak punya kesempatan. Changqing. Bahkan tanpa Sueking. Qingling dan aku tetap akan mengambil langkah untuk putus. Masih akan saling menyakiti di masa depan. Ayo kita kembali. Katakan pada Qingling secara pribadi, apa yang baru saja kamu katakan. Jika dia tidak bisa menemukanmu, dia akan marah. Maka kamu akan mendapat lebih banyak masalah. Qingling. Apa yang kamu lakukan? Qingling. Apa yang salah denganmu? Ah boy, ahai, tolong aku, ada apa? Tolong aku, sayang. Anak. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Anak-anak kita, anak-anak. Bayi akan baik-baik saja. Ah B. Jangan khawatir. Keluarga, tolong tunggu di luar. Wali Qingling. Aku. Anak itu tidak bisa dihentikan dan perlu segera dioperasi. Jika tidak, orang dewasa akan dalam bahaya. Tanda tangani di sini jika setuju.
Aku pergi membeli sesuatu. Ahai, anak-anak kita. Kamu sudah tahu. Apa yang harus dilakukan? Maafkan aku. Apa yang harus kulakukan? Maaf, Ahai. Ahai tidak menginginkanku. Kita masih muda dan masih punya banyak kesempatan. Sudah kubilang ke nenek. Dia akan segera datang. Ah, aku tidak punya anak lagi, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kumohon. Kumohon. Beristirahatlah dulu. Nanti kita bicarakan lagi. Aku anggap kamu sudah berjanji padaku. Tolong janji padaku, tolong janji padaku. Qingling. Qingling. Nenek yo Qingling nenek. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa kan? Ah, masih tidak nyaman. Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa nenek. Halo, Dinghai aku Bibinan. Bibinan. Ada sesuatu yang terjadi pada Sueking. Bisa seperti apa ini? Untungnya dia segera dibawa ke rumah sakit. Anaknya selamat. Cepat kembali. Ah. Sampai jumpa. Bagaimana dengan Dinghai? Dia sedang dinas luar. Bilang akan segera kembali. Kenapa? Kamu bilang tidak apa-apa, bagaimana bisa terjadi seperti ini? 3 bulan pertama kehamilan. Lebih berbahaya. Biarkan dia liburan dan tidak boleh bekerja. Kamu harus tanya dia tentang ini. Ayah sudah selesai. Bibi ikut aku kembali. Bantu Sueking ambil baju ganti dan barang-barang sehari-hari. Baiklah, aku pergi dulu. Ayah, kita kembali dulu. Ah, Dokter Sue. Ya, merepotkanmu. Apapun yang terjadi, aku ingin menyelamatkan cucuku. Duan Sueking perlu memperhatikan ini. Istirahat yang cukup, perhatikan makanan dan jangan makan yang tidak baik. Bagus. Yo kembali, gimana kabar Sueking? Anaknya sudah diselamatkan. Oh, itu hebat. Bulan, kami belum sarapan. Berikan kami sarapan hangat. Oke, pergi sekarang. Ayo Bulan. Bantu saya menghangatkan sup bebek tua yang saya bawa kemarin. Hei, saya akan naik dulu. Sup sudah siap. Sangat harum, tidak heran Nyonya mau meminumnya. Sueking. Ya, dia tidak nafsu makan selama 2 hari terakhir. Kemarin saya minum semangkuk sup ini. Kenapa aroma obat tradisional Tiongkok di Kakak Lan begitu kuat? Mungkin itu rasa dari supnya. Kenapa? Tianlang berhenti minum dan biarkan saya lihat. Safflower Motherwort. Gunyit. Dan Shen? Dari mana sup ini berasal? Ada masalah apa? Obat-obatan tradisional Tiongkok ini peredaran darah dan menghilangkan darah beku. Penyakitmu tidak cocok untuk minum sup ini. Mengaktifkan darah dan menghilangkan darah beku. Bibi Sunan. Apakah orang hamil tidak boleh minum sup ini? Tentu saja tidak boleh minum. Apakah Sueking pernah minum sup ini?
Halo, telepon yang Anda tuju dimatikan. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak, saya harus menemukannya. Tianlang, waktunya pergi ke rumah sakit. Ayahmu dan Sue King masih menunggu, ayo pergi. Qingling, kamu pasti baik-baik saja. Nenek, saya harus pergi ke majalah. Majalahnya sedang terburu-buru. Saya sudah selesai dan akan segera kembali. Bihai keluar. Apa yang terjadi? Saya benar-benar tidak tahu ini terjadi begitu tiba-tiba. Saya benar-benar merawat Qingling dengan baik. Merawat dengan baik. Merawat ke rumah sakit. Kenapa? Meskipun aku tidak merawatmu dengan baik, tapi itu bukan sepenuhnya salahku. Qingling bekerja lebih lama di kebun bunga. Nenek aku juga punya anak ini. Aku juga merasa sedih. Aku benar-benar ingin tinggal di sini dan merawat Qingling. Tapi aku tidak bekerja untuk mencari uang. Di sini ada kalian berdua. Siapa yang akan merawat Qingling? Ahai, kamu pergi bekerja. Ibu yang akan mengurus ini. Antar Nenek Su kembali ke kebun bunga. Lily tidak bisa terlalu sibuk sendirian. Cepat antar nenek kembali. Nenek, dengarkan saja apa yang dikatakan ibuku. Maka aku akan mengantarmu kembali. Kalau tidak setelah Qingling bangun, aku akan merasa lebih bersalah. Ambil, aku tidak mau makan. Lihat kamu. Kamu harus makan. Pikirkan anak di perutmu, makan cepat. Aku tidak makan atau makan. Ambil, ambil. Cepat ambil. Camel. Jangan makan. Wakil Presiden Ding Hai Sue King. Bagaimana kabarmu? Apakah ada ketidaknyamanan? Bagaimana kondisi tubuhmu? Aku dirawat di rumah sakit tengah malam tadi. Mengapa kamu di sini Oh, sekarang? bukankah dia buru-buru kembali dari tempat lain? Anaknya sudah tidak ada, ayo pergi. Bagaimana kamu bicara anak? Anaknya sudah tidak ada. Aku gagal merawatmu dengan baik di sisimu. Anak kita. Kamu masih muda. Sue King. Jangan terlalu sedih. Maaf, ini semua salahku. Ini semua salahku. Oke. Aku salah, maafkan aku. Aku ngomong sembarangan. Anaknya baik-baik saja. Masih ada di perutku. Anaknya baik-baik saja. Nyata. Anaknya baik-baik saja.
Sayang kamu bisa dengar aku. Oh oke, kamu gila ya? Bayinya baru 2 bulan dan belum bisa dengar apa-apa. Ah begitu ya. Maaf aku terlalu tidak sabar. Kamu pasti belum makan. Aku tidak akan makan. Itu juga harus dimakan. Aku tidak memakan. Patuh dan makan sesuatu. Kalau mau keluar dari rumah sakit patuh saja. Baik. Kalau kamu menghabiskan banyak waktu, bagaimana dengan tokonya? Kamu tidak bekerja. Makan dengan patuh. Baik. Patuh. Ah, buka mulut. Ah, Oke. Wakil Direktur Duan. Aku akan minta maaf padamu saat Sue King resmi keluar dari rumah sakit. Kamu tidak melakukan kesalahan. Aku tidak ada di sana saat dia paling membutuhkanku. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Dibandingkan ini, aku pikir, menyuruhnya kembali bekerja akan menjadi yang terburuk. Kenapa kamu tidak ingin Sue King bekerja? Sue King sedang hamil sekarang. Bagaimana jika ada yang salah? Sue King adalah wanita yang sangat mampu. Bekerja memberinya rasa pencapaian. Membuatnya bahagia. Aku berjanji menjadi sayapnya. Jadi aku tidak ingin dia mengorbankan dirinya demi anak. Hahaha. Aku akhirnya tahu kenapa Sue King menyukaimu. Ding Hai, apa yang kamu katakan tadi agak menjijikkan. Ahahaha. Maaf membuat Wakil Direktur Duan tertawa. Hei, lihat, kamu dan Sue King akan menikah. Kenapa kamu masih bicara tentang Wakil Direktur Duan? Tunggu sampai kamu menikah sebelum bicara secara resmi. Aku tidak ingin membebani Sue King. Ya aku akan pergi dulu. Aku tidak tenang kalau Sue King sendirian. Baiklah, pergi. Hei, gimana kamu bisa datang? aku bawa sesuatu untuk Sue King dari rumah. Aku mau mengantarkannya ke dia. Pasangan muda itu sedang mesra-mesraan. Kamu ngapain? Oh, Ding Hai ada di sini. Hei, aku tidak menyangka Ding Hai benar-benar baik. Sangat hati-hati. Satu suap untuk Sue King. Sangat perhatian. Ya? Aku akan mengantarkan barangnya saja tanpa mengganggu mereka berdua. Lagi pula Sue King cuci rambut setiap hari. Hei, tidak perlu. Kurasa Sue King tidak cuci rambut selama sebulan. Ding Hai tidak akan meremehkannya. Haha, apakah menantumu sebaik itu? Oh, sedikit gaya saya dulu. Yo, kamu memuji diri sendiri atau orang lain? Hahaha. Kurasa aku benar-benar perlu mencari seseorang untuk memilih hari baik. Aku benar-benar tidak ingin direbut oleh menantu sebaik itu. Ayo pergi. Apa yang terjadi dengan nenek? Kenapa? Tianlang, kamu di sini. Qingling keguguran. Nenek sedih. Salahkan aku. Aku seharusnya tidak membiarkan Qingling masuk ke taman bunga. Bagaimana nenek bisa menyalahkanmu? Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Lagi pula Ding Hai dan Qingling masih muda. Ada kesempatan di masa depan. Di masa depan yang paling penting adalah menjaga tubuhmu dengan baik. Benar? Jadikan tubuhmu yang paling penting. Tianlang, kamu datang di waktu yang salah. Aku harus segera pergi ke rumah sakit. Aku akan mengantarmu. Tidak nyaman untukmu pergi. Aku pergi. Nenek, hati-hati. Ya, Ding Hai bilang. Nenek menyuruh Qingling bekerja sampai keguguran. Apa?
Kami tidak pernah membiarkan Kingling melakukan pekerjaan berat di laboratorium kecuali menyiram. Tubuh Kingling selalu sangat sehat. Bahkan dokter mengatakan janinnya sangat sehat. 2 hari lalu keluarga ipar mereka memberikan suplemen. Bagaimana bisa kamu bilang anak itu bisa keguguran? Apakah Kingling pernah bilang dia tidak enak badan? Tidak, dia bilang tidak enak badan beberapa kali. Tapi yang dia bicarakan adalah reaksi normal kehamilan. Kami tidak terlalu memperhatikan. Keluarga ipar Kingling memasak sup pengaktif darah untuknya. Apakah ini kesalahpahaman? Atau sengaja? Lily, lebih baik aku antar nenek turun. Oke.